Riuh, sibuk, dan penuh energi. Inilah atmosfer khas yang hanya bisa Anda rasakan 1 atau 2 hari menjelang Hari Raya di Aceh. Di tanah ini, Idul Adha tak hanya disambut dengan persiapan hewan kurban di hari esok, melainkan dirayakan lebih awal lewat tradisi memotong daging bersama. Sebuah warisan megah sejak era Kesultanan Sultan Iskandar Muda, yang hingga hari ini masih dijaga erat sebagai simbol kemakmuran, rasa syukur, dan kebersamaan. Yuk ikuti keseruan Benu mengikuti tradisi mak megang kemarin saat Benu pulang kampung ke Aceh. Udah berapa lama abang ini jualan daging apa, daging megang? Tiap hari. Tiap hari? Tiap hari jualan. Selama berapa tahun udah? Sudah sekitar 25 tahun. 25 tahun ya? Kalau sapinya sendiri dari mana? Wilayah mana bang? Ini dari Perlak. Perlak ya? Perlak, Haji Mall. Tapi daging sapinya segar kali kulihat. Daging sapi segar ya memang ya? Bagus. Potong sini. Tiap hari jualan sini. Setelah puas melihat riuhnya para penjual daging megang di pinggir jalan, Benu langsung meluncur ke lokasi spesial. Di sini, Dompet Duafa menggelar tradisi megang khusus untuk para warga penyintas banjir. Tak sekedar berkunjung, Benu juga berkesempatan melebur langsung dan merasakan kehangatan serta keseruan tradisi ini bersama mereka. Saudara, saat ini saya berada di Menasah Daya Hussein, Kecamatan Merah Raya, Kabupaten Pidijaya. Dan ini merupakan salah satu titik yang terdampak banjir pada tahun lalu dan cukup parah. Ini di belakang Benu saat ini sedang melaksanakan masak bersama. Kebiasaan warga Aceh di menjelang 1 hari atau 2 hari menjelang Hari Raya akan ada tradisi megang. Tradisi megang ini merupakan tradisi yang sudah berlangsung dari abad ke-16 pada kerajaan Sultan Iskandar Muda. Dan saat ini teman-teman yang ada warga yang ada di sini telah memasak untuk dibagikan ke warga-warga yang terdampak yang ada di sini. Mari kita lihat. Oh, kayak nggak nyangkut. Wah, ini yang masak Tengku langsung ini. Iya. Tengku, kita mau masak apa nih? Masak kari ini. Masak kari ya? Iya. Beda, jadi ini bukan kuah belangong, kari ini. Jadi kari, bahan-bahannya ada apa aja Pak Ji? Bahan-bahannya bahan-bahannya kalau bumbu itu kan cabai giling, asam giling, kelapa giling, kelapa goreng, Kelapa goreng. bawang merah, bawang putih. Di sini ada ya. Itu kan lawang keling, lawang Aceh, gapunaga, Kapulaga, terus ada kayu manis, terus ada bunga PK. Pak Ustadz, kenapa di kita tuh yang masak orang laki? Kalau makanan masakan ini? Kan makanan masak ini bukan orang laki, karena orang perempuan itu kan kalau masak banyak kurang tahu. Itu Ini dia. kalau masak macam ini, masak besar macam kuali ini, ini tentu saja di mana-mana orang laki-laki yang masak macam kami ini. Nggak di Aceh itu Pak, pasti ya? Di Aceh ini ada juga di pesta-pesta yang masak macam itu, macam orang perempuan kan. Tapi Orang perempuan tapi pakai periuk kecil. Nah, itu dia lover. Jadi kalau untuk kapasitas besar biasanya cowok-cowok yang masak di Aceh. Ini udah dari dulu kan Pak ya? Dari dulu mulai di sini dulu kecil saya sampai besar sampai segini. Nah, itu dia. Jadi tradisi masak yang di kuali besar itu memang orang anak-anak muda, orang tua ya Pak ya, cowok pokoknya. Setelah ngobrol bareng Pak Kiai di sana, yang ternyata ahli banget masak besar ya food lovers, Benu lanjut untuk ikut proses pembuatan karinya food lovers. Food lover ini kita panasin minyak dulu, baru bumbunya nanti digoreng, baru udah jadi satu ntar. Ini kita masaknya kari ya. Terus kita tumis rempah pilihan kayak daun kari sama daun pandan sampai wanginya keluar. Begitu udah agak layu, langsung masukin cabai dan aduk rata. Nasi bumbu lep. Baru deh susul dengan daging sapi yang udah bersih.
Belum. Masukkan bumbu dasar kari halus yang sudah digiling. Udah, waduh tadi. Yang pikling. Food lover, daging 30 kilo lebih kurang ini akan dimasak menjadi kuah kari, dan ini langsung setelah bumbu dimasukkan langsung ditambahkan air hangat. Dan lebih kurang 1-2 jam ya Pak. Sekitar 2 jam nanti akan matang dagingnya. Mudah-mudahan langsung bisa dinikmati untuk buka puasa Arafah bersama di sini. Tradisi megang yang dirayakan saat momen buka puasa Arafah sehari menjelang Idul Adha memang menjadi salah satu warisan budaya yang wajib kita lestarikan. Tak sekedar syarat akan nilai spiritual yang mendalam, tradisi ini juga menjadi simbol perekat sosial yang sangat kuat di tengah masyarakat Aceh. Alhamdulillah, azan maghrib pun berkumandang. Benu dan para warga penyintas banjir, kita akan melaksanakan buka puasa Arafah bersama. Semoga puasa ini diberi keberkahan ya, food lovers. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nih food lover, setelah kita masak tadi daging dimasak kari yang ada di desa Dayah Husein ini, kita langsung nikmati buka puasa bersama ustadz-ustadz yang ada di sini. Kita cobain ya kuahnya. Bismillah. Alhamdulillah, emang luar biasa nih. Kuahnya full rempah, nikmat banget, luar biasa. Ini kita cobain dagingnya. Bismillah. Dagingnya empuk banget, Masya Allah. Ini masaknya 3 jam prosesnya. Alhamdulillah ini merupakan bagian dari berbagi daging di Megang persembahan Dompet Duafa. Lapar. Kita langsung gas ini, bismillahirrahmanirrahim. Ini Megang berbagi ya. Bismillah. Alhamdulillah. Luar biasa, dagingnya empuk banget, rempahnya luar biasa. Memang kuah kari ini versinya beda-beda, food lover. Kalau di beberapa wilayah lainnya di Aceh ada tambahan yang lainnya ya. Ini memang di setiap daerah yang ada di Aceh juga banyak banget dengan versinya masing-masing. Luar biasa nih. La tu dazis nazis. Food lovers, Megang bukan sekedar tentang riuhnya pasar atau aroma daging yang dimasak di dapur-dapur kita. Lebih dari itu, Megang adalah tentang rasa syukur yang melangit, dan kepedulian yang membumi. Hari ini, bersama Dompet Duafa, kita menyaksikan bahwa duka banjir yang lalu tak mampu memadamkan hangatnya kebersamaan. Karena sejatinya, Idul Adha adalah tentang keikhlasan untuk berbagi. Dan Megang di Aceh telah mengajarkan kita bahwa bahagia itu baru sempurna saat dirayakan bersama-sama. Dari serunya kebersamaan hari ini, Benu pamit. Sampai jumpa di cerita penuh kehangatan berikutnya.